Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ayah bunda, kaum muslimin dermawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya kita masih dapat bersama-sama menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, para guru-guru kita, dan kita semua yang senantiasa memegang teguh ajarannya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian umat yang nantinya akan mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, kaum muslimin dermawan rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Banyak amaliyah yang bisa kita lakukan. Dan salah satunya adalah kewajiban yang harus kita tunaikan di bulan suci Ramadan. Ini adalah berkaitan dengan zakat. Baik zakat mal maupun zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum." Ambillah olehmu dari sebagian harta mereka zakatnya, karena dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan menyucikan jiwa mereka. Setelah itu doakanlah mereka, karena dengan doa itu kamu akan menjadikan, karena dengan doamu itu menjadikan penenang bagi mereka. Ayah bunda kaum muslimin dermawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Islam yang sudah mampu, kita berkewajiban mengeluarkan zakat kita. Bahkan zakat ini adalah perintah yang selalu beriringan dengan perintah sholat. Kita dapat menemukan di beberapa ayat, wa aqimus sholah wa atuz zakah, dan lain sebagainya. Dua perintah ini selalu beriringan karena begitu pentingnya. Maka dari itu ayah bunda sekalian, kita yang sudah berkewajiban, kita yang sudah mempunyai harta, sudah memilikinya selama 1 tahun haul dan sudah mencapai nisab, mari kita bersama-sama keluarkan zakatnya, baik itu zakat mal maupun zakat fitrahnya nanti. Zakat mal tidak harus menunggu bulan suci Ramadan. Kapanpun kita bisa mengeluarkan zakat mal, ketika itu memang sudah haul, sudah nisab, kita miliki penuh harta tersebut, maka kapanpun kita bisa mengeluarkannya tanpa harus menunggu bulan suci Ramadan. Sementara untuk zakat fitrah, kita bisa mengeluarkannya dari awal bulan suci Ramadan sampai dengan tanggal 1 Syawal sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Ayah bunda kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa zakat ini sangat dianjurkan buat kita? Jikalau kita melaksanakan ibadah sholat, itu kita manfaatnya hanya kita yang merasakan.
Kita yang menikmati betapa nikmatnya, betapa syahdunya ketika kita bangun malam menunaikan sholat malam. Betapa nikmatnya kita ketika kita sedang berdialog, berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang merasakan. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya, puasa. Saat ini kita puasa, yang tahu kita puasa itu hanya diri kita. Yang tahu kita menikmatnya puasa, nikmatnya orang yang berpuasa saat sahur dan saat berbuka, itu adalah kita yang menjalankan ibadah puasa. Orang lain, saudara-saudara selain diri kita tidak terdampak secara langsung. Namun ibadah zakat itu adalah ibadah yang dampaknya, efeknya itu langsung dirasakan oleh selain diri kita, juga dinikmati oleh orang lain. Ayah bunda dermawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengeluarkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, orang yang kita berikan, orang yang kita santuni, para mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat itu, mereka akan menerima secara langsung dari ibadah kita. Jadi bukan hanya kita yang merasakan, tetapi mereka juga ikut merasakan. Itulah mengapa sebabnya zakat ataupun sedekah yang lainnya sangat didengungkan, sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita yang mampu. Karena selain mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mendekatkan diri kita dengan saudara-saudara di sekitar kita. Ayah bunda kaum muslimin dermawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya hubungan kita dengan saudara-saudara kita. Bukan hanya hubungan kita hablum minallah, namun hubungan kita hablum minan nas juga sangat penting dalam kehidupan kita. Maka dari itu kami mengajak melalui kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama bagi kita yang sudah berkesempatan, bagi kita yang dikaruniai banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tunaikan kewajiban kita membayar zakat maupun membayar zakat mal maupun zakat fitrahnya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita keluarkan, ini akan menjadikan keluarga kita, usaha kita semakin barokah, semakin diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Yang kita keluarkan ini bukan hanya untuk kepentingan para mustahik, tapi lebih dari itu sebenarnya hakikat dari apa yang kita keluarkan ini adalah untuk kepentingan kita pribadi yang mengeluarkan zakat itu. Karena dengan zakat mal maupun zakat fitrah, itu berarti kita telah menyucikan jiwa kita, membersihkan harta kita. Sehingga harta yang kita makan, harta yang kita bawa pulang ke rumah, tidak lagi tercampur dengan harta haram yang bukan menjadi hak milik kita. Walaupun itu kita yang mencarinya. Tapi ingatlah Bapak Ibu dermawan sekalian, di balik apa yang kita dapatkan, di balik apa yang dirizkikan oleh Allah kepada kita, itu terdapat 2,5% bagian saudara-saudara kita yang tidak mampu, para fakir, miskin, dan mustahik lainnya. Ayah bunda sekalian, marilah kita bersama-sama tunaikan kewajiban kita, zakat mal kita, zakat fitrah kita, baik secara langsung kita salurkan kepada para mustahik, maupun kita sampaikan melalui panitia di masjid atau lembaga amil zakat yang ada. Kami menghimbau kepada seluruh keluarga besar Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta, mari tunaikan zakat kita di lembaga amil zakat Al-Azhar Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi kontak kami di bawah ini. Sehingga apa? Ini kenapa kami sarankan?
Kenapa kami rekomendasikan untuk membayar di lembaga amil zakat, khususnya Las Al-Azhar Yogyakarta, tidak menyalurkan sendiri secara langsung kepada mustahik. Yang pertama, ini adalah untuk efisiensi ayah bunda sekalian di masa yang seperti ini, di mana kita tidak boleh berinteraksi dengan bebas di kondisi pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, untuk menghindari tumpang tindih penerimaan dari satu lembaga dan lembaga yang lain. Ketika kita menyalurkan yang secara langsung, mungkin pengetahuan kita terhadap mustahik terbatas. Siapa tahu mustahik tersebut telah dibantu oleh lembaga lain. Fa insyaallah dengan mengamanahkan kepada lembaga kami di Las Al-Azhar Yogyakarta, ini akan menjadi wasilah, menjadi lebih banyaknya golongan para mustahik yang menerima manfaat dari zakat yang ayah bunda keluarkan. Mudah-mudahan dengan zakat dan sodakoh yang ayah bunda keluarkan, ini akan menjadi wasilah ridho Allah kepada kita semuanya, dan menjadi wasilah kabul hajat, lancarnya usaha ayah bunda sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.